Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya. Mosi Peli Mosi Patufu. Saya Smith Lalove, podcast saling sapa jalan-jalan. Nah, sekarang kita ada di sebuah Kamba Craft yang namanya ini sudah hampir masuk ke media-media yang ada di Kota Palu. Bahkan sekarang kalau tidak salah Kamba Craft punya produk sudah mulai merambah ke internasional. Nah, kalau lihat bangunannya, ini seperti bangunan masa lalu yang penuh dengan warna unik. Nah, mari kita ke dalam dulu untuk melihat situasi yang ada. Wah, oke, assalamualaikum Mas Budi. Nah, ini dia. Oh, ownersnya di Kamba Craft. Apa kabar Mas Budi? Kabar baik. Silakan Mas. Oke. Ini sudah lama ini tidak ketemu Mas Budi ini. Dulunya kami kan pernah berproses bersama ya dalam beberapa kegiatan event. Dan macam-macam lah kita urusan kemanusiaan dan lain-lain. Kali ini Mas Budi ini sepertinya sudah banyak perkembangan di Kamba Craft ini. Apa yang dilakukan Mas Budi selama ini masa pandemi dan lain-lain? Kayaknya ada produk yang perlu dibicarakan ke media. Kebetulan ini podcast jalan-jalan ini saling sapa sudah ada di sini ya. Halo, podcast saling sapa jalan-jalan. Saya Budi Papeo, kebenaran jadi CEO founder di Kamba Journey dan Kamba Craft yang teman-teman bisa lihat saat ini. Ini sepertinya agak beda ya, ada yang wajah mirip laki-laki, ada yang perempuan ya. Betul. Nah, Jadi sebenarnya ragam hias yang kami coba ciptakan itu ada 6 jenis dalam satu set. 6 pieces 6 jenis ya dalam satu set. Nah, masing-masing berbeda bentuk, berbeda gestur, berbeda modelnya. Semua itu berangkat dari nilai-nilai tradisi kita memang sudah ada yang kemudian coba kami eksplorasi, kembangkan dan di finishing touch. Kira-kira begitu. Untuk bahannya ini sendiri di mana dapatnya ini? Bahannya banyak ya di lokal kita. Bahannya kayu yang ada dijual di pasaran. Limbah bisa juga ya? Limbah, kami juga menggunakan limbah, kemudian rotan-rotan yang sudah memang di pasar-pasar tradisional bisa banyak ditemukan gitu. Kemudian kita buat dalam dimensi ini dan menjadi ya harapannya bisa menjadi oleh-oleh dan kemudian bisa digunakan di mana siapapun bisa mengkonsumsinya gitu sebagai ragam hias. Oke, untuk sumber daya manusianya ini berapa lama diajarkan sepertinya untuk buatnya? Proses untuk mengenali produk ini kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. 3 bulan mereka dibina, kemudian karena memang kita melibatkan orang yang sudah profesional dalam hal ini, mereka mudah untuk mengerjakannya. Tapi pastinya adalah yang lama itu adalah proses mengenali produk kita ini. Bentuknya, kodangnya ini seperti apa, karena sejauh ini memang kami memiliki referensi di buku-buku para ilmuwan Belanda yang datang ke Sulawesi Tengah ini. Oke. Dan dari situlah kami ambil sumber-sumbernya. Baik, podcast saling sapa jalan-jalan ini perlu kita gali ya latar belakang dari ide bagaimana Budi Papeo untuk mengangkat kembali kearifan lokal yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Ya. Kira-kira seperti apa itu Mas Budi? Dari kesadaran kami bahwa potensi Sulawesi Tengah itu begitu kuat dan begitu menarik gitu. Saya mungkin bercerita di awal proses kami. Sebenarnya semua ini ada karena
kami mendorong industri pariwisata sebenarnya dengan mendirikan yang namanya Kamba Journey. Nah, Kamba Journey ini sebenarnya travel agen gitu, berkantor di sini gitu. Dan kami menjual produk-produk destinasi kepada tamu-tamu yang dari tamu-tamu asing, khususnya yang dari Bali dan dari luar gitu. Berjalan 1 tahun, kemudian kami kena gempa itu praktis kita nggak bisa menjual paket destinasi dan lain-lain gitu. Lantas ketika itu kami hibernasi di tahun 2019 itu 2020 maaf, kita berupaya untuk running lagi dengan paket-paket jualan. Tapi ternyata kita masuk pandemi gitu. Dan akhirnya itu membuat kita praktis tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu kami tidak kalah semangat karena di musim pandemi itu kemudian kita justru bergerak dan menciptakan brand lokal yang namanya Kamba Craft. Nah, Kamba Craft dan Kamba Rior. Jadi ada 2 produk brand lokal yang kita bangun di puncak pandemi kemarin. Nah, sebenarnya di travel tadi itu kami punya program yang namanya Encourage. Jadi Encourage ini adalah upaya kita untuk mengenali lebih dalam tentang produk-produk lokal lewat kerajinan-kerajinan masyarakat tradisi gitu. Nah, Encourage inilah yang kemudian ketika gempa dan pandemi tadi yang kemudian kita hidupkan, kita giatkan sehingga menghasilkan brand produk lokal tadi gitu. Nah, fokusnya pada produk-produk tradisi ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada hodanga, bahkan kami juga eksplorasi dengan kain kulit kayu yang dimana kita kenal atau dunia kenal sekarang adalah sebagai warisan budaya yang warisan budaya tak benda yang berusia 3.600 tahun gitu. Dan tradisi itu masih ada di dataran tinggi di Sulawesi Tengah. Nah, mereka menghasilkan bahan baku dari kain kulit kayu yang kemudian kita eksplorasi menjadi produk-produk. Produk apa lagi nih yang kira-kira dibangun ini oleh Kamba Craft ini? Iya. Berangkat dari tahun kemarin itu pas lagi puncak-puncaknya pandemi, karena kami adalah berangkat dari travel. Di tahun kemarin kami tidak memiliki tamu, jadi pandemi memang cukup memukul usaha kami dalam industri travel gitu ya, biro perjalanan. Nah, dari situ kemarin di tahun kemarin itu kami berupaya untuk membangun sebuah gerakan baru di mana fokus pada upaya-upaya mendorong produk-produk kerajinan. Iya. Persisnya di puncak pandemi kemarin kami start dan sampai saat ini. Itu di mana sumber kerajinannya tuh? Apakah memang basic lokal kita atau memang terinspirasi dari apa? Jadi fokus dari eksplorasi kami itu berangkat dari nilai-nilai tradisi dan budaya, berikut potensi-potensi lokal yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Kami sadar betul bahwa di Sulawesi Tengah itu banyak sekali potensi dan kekayaan yang belum tergali. Ya, sebut saja yang kami eksplorasi ini adalah ini contoh, ini adalah ragam hias yang ada di dataran tinggi, masyarakat dataran tinggi itu dulu yang kami sebut hodanga. Bahasanya adalah bahasa dataran tinggi itu adalah hodanga. Hodanga adalah pengait artinya, dan dulu digunakan sebagai hiasan dan ragam hias yang ada di dinding-dinding rumah masyarakat. Konon katanya hodanga ini tersambung ke tali yang terhubung dengan hidung kerbau gitu. Jadi ini adalah sebuah pegangan yang kemudian menarik-narik kerbau. Itu menurut cerita yang ada berkembang di dataran tinggi gitu. Nah, dari situ kemudian kami kembangkan dengan skala dan dimensi tertentu, dengan sentuhan finishing yang berbeda, sehingga dia menjadi sebuah produk yang bisa digunakan di interior sebagai ragam hias. Pouch, kemudian handbag, phone bag, pen case seperti ini, kemudian
ada juga kalung necklace namanya Awolo dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat sebentar produknya seperti apa. Itu dari basisnya dari kain kulit kayu. Dua jenis produk ini yang kami eksplorasi itu adalah sebuah bisa dikatakan itu latar belakang kami untuk mengeksplorasi terkait dengan potensi dan kekayaan yang ada di Sulawesi Tengah dan memperkenalkan keluar bahwa memang Sulawesi Tengah masih kaya gitu dan ada potensi. Iya, di titik-titik mana saja itu Mas Budi, kira-kira Sulawesi Tengah mana ya lokasinya? Saat ini yang memang yang menurut saya masih memiliki nilai-nilai peradaban dan yang kuat gitu, potensi yang kuat itu adalah dataran tinggi. Dataran tinggi sebut saja Lembah Bada, Lembah Besoa atau Behoa, kemudian dataran tinggi Kulawi, di titik-titik di mana suku-suku yang masih, ya betul, suku-suku yang masih memelihara ya dan melestarikan nilai-nilai peradaban dan kebudayaannya. Nah, sejauh ini memang orang tidak melihat itu. Kalau saya secara pribadi karena sering jalan-jalan bersama teman-teman bahkan dengan Mas Smith juga itu melihat banyak potensi itu dan saya pikir kenapa tidak kita memulai dan memperkenalkan gitu. Ada nilai bisnis di sana, nilai ekonomi, tetapi juga ada nilai tidak meninggalkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai spiritual, tradisi dan seterusnya. Lengkap, tinggal kita saja yang memulainya gitu. Saling sapa jalan-jalan kita ajak dulu nih Mas Budi. Boleh. Di mana saja nih Mas Budi produk jadinya? Nah, ini produk hodanga yang dihasilkan teman-teman kelompok yang ada di sini. Yang saya katakan tadi sebagai ragam hias untuk interior. Nah, detailnya di sana. Iya. Nah, ini Mas Agus bisa dilihat kurang lebih seperti ini nanti aplikasinya ragam hias itu. Jadi ada 6 pieces hodanga yang kemudian bisa ditempel di dinding-dinding yang matching juga pada konsep-konsep yang minimalis dan modern gitu. Kira-kira gitu. Wah, ini banyak ini. Ada tadi kalung dan nah, seperti tadi yang saya katakan Mas Smith bahwa kami mengangkat nilai-nilai tradisi lewat hasil kerajinan masyarakat adat gitu, masyarakat yang ada di wilayah-wilayah terpencil yang punya nilai ya. Salah satu contohnya misalkan ini produknya teman-teman kelompok Traya yang ada di dataran tinggi Tautaa Wana gitu. Traya. Nah, ini hasil produk mereka. Kami bekerja sama untuk membangun pasar mereka gitu. Ini makanya ada logo Traya sebagai kelompok lokal di sana dan ini kami ini diharapkan bisa diperjualbelikan dan diperkenalkan kepada publik bahwa ternyata kita punya produk yang sangat berkualitas gitu. Ya, ini kayaknya sempurna cara buatnya ya. Detailnya, motifnya. Nah, sepertinya betul. Mereka sudah siap menembus pasar internasional. Baik Bang Budi, ini ada kan produk yang sudah di packing ini. Ya. Di harga kisaran berapa ini untuk di umum? Ini harganya dibanderol 30.000 satuannya gitu ya. Dan sejauh ini kami pasarkan di kebetulan ada pasar seni, posisinya di hutan kota Palu Sulawesi Tengah. Yang kemudian coba kita display di sana sehingga bisa mendapat perhatian dari para pengunjung dan konsumen. Nah, ini juga Mas. Nah, ini dari namanya Awolo. Apa ini? Dari bahan apa ini? Ini namanya Awolo. Awolo adalah kalung kulit kayu gitu. Materialnya adalah kulit kayu yang bersumber dari tradisi dan kebudayaan tadi yang berusia 3.600 tahun lalu gitu. Masyarakat dulu di dataran tinggi menggunakan ini sebagai aksesoris. Oh, saya kira jimat ya. Bisa juga jimat mungkin. Saya mendengar seperti itu bahwa dulu ada yang namanya jimat yang berangkat dari bahan baku ini. Oke, seperti ini jimat saya ini. Jimat saya ini bisa menolak angin ribut. Baik, ini apa lagi nih? Nah, ini kayaknya sudah yang ada brandnya ini, Bang. Nah, ini oke. seperti ini ya. Nah, ini sudah di packing bagus benar ini. Ini clutch dari bahan kain kulit kayu gitu.
Nah, namanya dulu Mas Budi. Ini namanya ya? hepu. Hepu itu adalah sebutan tas tangan oleh masyarakat dataran tinggi dulu. Wah, berarti tetap pakai nama lokal dia. Tetap kita menggunakan nama lokal dan menghasilkan produk dengan bahan baku mereka sendiri gitu. Sehingga kita memperkenalkan bahwa ada nilai yang begitu besar yang ada di dataran tinggi di Sulawesi Tengah khususnya, yang harusnya itu bisa diperhatikan oleh masyarakat dan bisa menjadi sumber ekonomi gitu buat masyarakat. Ini di harga berapa ini? Nah, ini sepertinya Ini sudah. ini sejauh ini kami menjualnya seharga 550.000. Iya, Begitu. 550.000 dengan produk seperti ini. Sepaket sama ini ya, hepu kecil. Ya, tidak. Oh, dia sendiri. Khusus hepu itu. Kalau ini clutch produknya, kalau ini namanya hepu juga, tapi dia lebih pada handbag. handbag. Coba boleh dilihatkan dulu. Dulu masyarakat di dataran tinggi. Sapa jalan-jalan ternyata tadi produk ini memiliki bahan baku yang kalau menurut saya ini adalah sebuah jenius produk dari masyarakat ketinggian. Mas Budi bisa jelaskan ini apa saja ya? Oke. Dan jenisnya ini kan berbeda ya. Yang ini yang mana ini? Penggunaan yang ini? Yang ini. Oh, ini dia pakai ya. Oh, berarti ada yang lebih halus. Benar. Jadi Oke, Mas. bahan baku kain kulit kayu secara ini visualnya begini. Nah, ini bahan bakunya. Jadi bahan baku sendiri itu ada 3 klasifikasi, Mas Smith. Pertama yang yang grade C katakan. Grade C. Jadi jatuhnya seperti ini. Oh, Agak ini kasar. seratannya agak Seratnya berasa. Seratnya berasa. Nah, kemudian yang grade B Grade. ini. Wah, lebih sedang lagi dari Ya, ini ya. lebih halus dari Lebih itu. halus. Dan yang terakhir itu ini grade A. Wah, ini grade A-nya. Nah, agak halus tapi dia kelihatan seratnya. Oh, iya. Nah, ini kemudian kita combine untuk menciptakan sebuah produk hepu gitu. Nah, masing-masing punya nilai harga sendiri yang berbeda-beda dari masing-masing grade ini. Kalau grade ini kita ambil dari masyarakat pengrajinnya langsung, berkisar sekitar Rp250.000. Nah, di sana masyarakatnya lagi terus bergeliat ya setelah Mas Budi Ya, banyak dapat betul. pesanan-pesanan. Betul. Ya, harapannya dengan banyak pembeli, dengan begitu kita bisa pesan bahan baku lebih banyak sehingga mereka juga bisa berdaya terus dan harapannya bisa memiliki regenerasi gitu. Oke, berarti gagasan ke depan Mas Budi sudah memikirkan lagi untuk masyarakat Harapannya begitu, dengan Biar kita berproduksi ada sebuah ekosistem ya. ekosistem dan terjadi yang namanya pelestarian. Nah, Kak. Itu untuk menaruh kertas, koin-koin dan lain-lain. Nah, itu kita aplikasikan dalam produk yang ada sekarang gitu. Oke, ini hepu, handbag, bisa HP juga masuk ini. Oke, nah ini di kisaran berapa harganya nih, Mas? Nah, ini kisaran 250.000. 150 ya. Ini 550.000. Untuk sejauh ini orderan yang dari daerah mana pun sudah ada? Sejauh ini orderan Bali, kemudian Jakarta, ada teman-teman di Jakarta order, dan saat ini kami sedang ikut partisipasi dalam kegiatan Dubai Expo yang kebetulan Mbak Dea salah satu relasi kami yang kemudian coba memperkenalkan produk ini di tingkat internasional di Dubai Expo. Asik Itu ya. pun karena Mas Smith yang juga berkontribusi terhadap mendorong ya. Jaringan. Wah, luar biasa. Nah, ini produk Sulteng yang diam-diam Mas Budi ternyata punya intan yang digali dari tentunya di masyarakat kita harus punya banyak pola dan cara biar semuanya ini terus berjalan ekosistem. Kira-kira apa yang Mas Budi pikirkan ke depan untuk kawan-kawan di sana? Ya, sebenarnya menarik ketika kita bicara tentang produk ini, itu juga menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat di sana. Berhubung pengrajin kain kulit kayu ini, bahan bakunya ini tidak lebih dari 7 orang yang itu pun lansia yang memang bekerja untuk membuat ini gitu. Saya kebayang
5 atau 10 tahun ke depan mungkin mereka udah nggak ada. Maka penting kita untuk berpikir sebuah gerakan yang kemudian itu bisa membuat masyarakat di sana untuk meregenerasi dan menjadi tongkat estafet penerus dari tradisi tadi. Nah, banyak hal dan pengalaman baik dan sekaligus juga lucu, bahkan kita juga merasakan hal-hal yang begitu berat terkait dengan bagaimana pendekatan kita ke teman-teman pengrajin di sana. Bahwa sesungguhnya proses pengerjaan ini kan agak lama, Mas Smith. Dia membutuhkan untuk satu lembar itu dia membutuhkan waktu 10 hari sampai 12 hari. 12 hari ya. Karena produk ini kan dipukul-pukul. Ini dari kain dari kulit kayu direbus, kemudian dibentang, kemudian dipukul-pukul pakai alat tertentu dari batu yang berusia 3.600 tahun juga. Namanya batu Ike. Itu kemudian jadilah dia sebuah kain gitu. Prosesnya lama. Nah, dalam menyiasati waktu yang lama itulah yang kemudian menjadi persoalan juga buat kami. Tetapi itu kami bisa siasati dengan cara bagaimana mengkoneksikan semua yang tadi saya katakan 7 orang ini bisa berproduksi dengan begitu kontinu ya. Ya, kontinu. Dalam hitungan tertentu dia akan menjadi kontinu. Itu yang kami upayakan. Ada harapan mungkin Mas Budi bisa jadi bapak angkat ke depan ya untuk. Saya sih berharap kami fokus di produksi saja. Sementara saya juga ingin menghubungkan dengan pihak-pihak yang sekiranya bisa mau memperhatikan dan membuat program regenerasi tadi menjadi lebih mudah gitu. Berarti nanti penting juga ada pelatihan melanjutkan ini ya Mas Budi di daerahnya. Iya tentu. Tahu secara kebudayaan ini akan terus hidup walaupun sudah berganti orang ya. Tentu di dalam program kami itu bagaimana menciptakan ruang-ruang baru yang kemudian itu bisa diharapkan bisa melanjutkan kerja-kerja dari ibu-ibu atau ina-ina lansia yang saat ini sedang mengerjakan itu. Jadi mendorong mereka lewat sosialisasi. Tapi yang pastinya adalah kami ingin memperlihatkan secara real dengan diterimanya produk ini di pasar, itu artinya akan meningkatkan pembelian bahan baku kami. Ini sangat penting sehingga mereka terus melestarikan dan meregenerasi. Itu yang utama menurut kami. Ya, ini ada alat yang lain ini Mas Budi. Kando-kando apa? Nah, ya. Ini juga ini? Apakah sudah ada yang lirik juga ini? Ini semua produk-produk dari masyarakat tradisi yang menurut saya punya nilai dan tinggal didorong dan dikembangkan saja. Nah, saat ini kami juga mendorong kelompok di dataran tinggi Kulawi. Itu ada satu desa namanya Toro di Bulukuku. Itu kami mendorong membentuk kelompok yang namanya kelompok kelompok Mawali yang kemudian menghasilkan produk ini. Ini adalah basket namanya Pangkoloa. Sebenarnya ini hanya tas yang digunakan oleh masyarakat kampung desa untuk mengambil kopi hasil kebun ya. Hasil kebun gitu. Unik juga ya. Namun kami lihat ini penting untuk dikembangkan sehingga kami mendorong dalam bentuk kelompok. Sudah berapa kelompok di sana yang jadi ini? Ada saat ini 2 kelompok yang kami dampingi. Di Toro ya, Desa Kulawi. Wah, ini unik juga ini. Jadi ada yang bisa dibuat lebih kecil, sedang, bahkan besar Mas Budi. Betul. Jadi masing-masing punya daerah itu atau masyarakat di desa itu punya potensi dan karakteristik sendiri gitu, yang menarik. Termasuk ya itu yang dikerjakan oleh teman-teman di sini. Dia replika dari megalit. Ini bubu. Ini bubu, alat ya? tangkap tradisional Alat tangkap masyarakat desa, menangkap ikan, udang dan lain-lain gitu. Ini diproduksi oleh teman-teman justru lewat Sulawesi Barat. Ini karena gempa kemarin kami dampingi sebuah desa dan melihat potensi, ternyata ada potensi yang menarik dan kami berjejaring dengan mereka dan berupaya untuk menjadi relasi mereka dalam hal pemasaran dan seterusnya. Tentunya di era pandemi ini kan kita terusan menghadapi berbagai macam tantangan. Ini dengan melonjaknya berbagai
macam produk-produk harga tentunya lokal juga lagi terguncang. Nah, untuk itu apa kira-kira harapan dari Mas Budi dengan hadirnya produk ini ke depan? Tantangannya apa? Kemudian peluang-peluang ke depan seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, saya jawab tantangan dulu. Iya. Tantangan saya kira memang di era sekarang menurut saya itu era dimana kita memperkenalkan nilai-nilai lokal yang ada di setiap daerah gitu. Iya. Dan kami berupaya untuk memulai gitu. Dengan begitu kalau masing-masing, menurut saya masing-masing daerah kemudian mengangkat nilai itu kesan kenusantaranya itu akan kental gitu. Itu sebabnya kami besar harapan dan keinginan untuk bisa berkolaborasi dengan pihak manapun, termasuk pemerintah dalam hal ini. Sebenarnya apa yang kami lakukan adalah kolaborasi dengan masyarakat di desa, itu yang terjadi, dan harapannya ke depan kolaborasi itu bisa mencakup banyak pihak itu, termasuk pemerintah, kemudian pihak swasta dan seterusnya gitu kira-kira. Oke, ada harapan tidak untuk Menteri Aircraft-nya ini? Karena ini produk kan sudah mau dipamerkan ke Dubai. Ya, kemarin kami sempat menguji pasar apakah layak apa tidak dengan cara mengikuti apresiasi kreasi Indonesia, program yang dibuat oleh Kemenparekraf, dan akhirnya produk kami masuk sebagai lolos sebagai finalis dan dikurasi pihak panitia di Kementerian Parekraf, di mana pesertanya itu di awal berjumlah 4.551 peserta gitu. 4.551 Dan kami lolos 2 dari Sulawesi Tengah khususnya yang kemudian bisa berpameran memperkenalkan produk ini di Makassar kemarin. Tadi lebih jelaskan soal tadi di mana kira-kira. Oke, karena sekarang adalah era digital dan berhubung masih pandemi, jadi kami memanfaatkan alat atau teknologi dalam pemasaran ini lewat marketplace, e-commerce, bisa dilihat di Bukalapak, dicari saja Kamba Store di situ, itu akan ada produk-produk kami. Juga di Instagram kami manfaatkan akun Instagram kami medsos, bisa dicari di Instagram itu Kamba Craft, di situ ada produk ya. Produk-produk kami gitu. Itu Instagram kami. Oke. Baik, kalau di Palu kan kalau kita dari bandara ya, berapa kilo sampai sini Mas Budi? Bandara dekat sekali Mas Budi. Dekat. Itu cuman sekitar 5 menit dari kantor kami ini. Jadi kalau saya mau ke sini, ini Jalan Glatik, Lorong SDN Biro nomor 26A. Itu boleh bisa juga dicari di Instagram atau di Facebook. Ketik saja Kamba Craft atau Kamba Journey. Itu akan mengarahkan ke sini gitu. Oke, jadi dekat sekali ya dari bandara. Ya, sekitar 5 menit saja dari 5 bandara. menit sudah boleh lah kalau turun bandara langsung ke sini ya, bisa dapat produk ini. Betul. Oke, baik Mas Budi, tentunya juga kita banyak ya mania dari petualangan, bahkan mau melihat apa yang ada di Sulawesi Tengah. Kan Mas Budi sudah buat peta perjalanannya. Bagaimana bisa include tidak dengan konsep ini? Ya benar. Jadi karena ini adalah bagian produk-produk yang kami create lewat brand lokal tadi, itu sebenarnya bersumber dari travel. Jadi misalkan kalau ada tamu dari luar untuk datang, kami pun bisa sebenarnya menawarkan men-range produk-produk destinasi atau produk wisata, sehingga mereka mau berkunjung ke destinasi terbaik yang ada di Sulawesi Tengah ini, kami pun bisa melakukannya. Jadi include semuanya. Tamu-tamu bisa kami antar sampai ke destinasi yang terbaik yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, thank you Mas Budi. Siap. Oke, jangan lupa jalan-jalan ke Palu ya. Ini dia, ini oleh-oleh paling bagus untuk ke depan. Sukses Mas Budi. Oke, pemirsa podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, terima kasih untuk waktunya, dan Songgom Puasi, salam doa.